Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku dalam podcast by Tafila. Kali ini aku tidak sendiri, namun bersama narasumber hebat kita, yaitu Kak Nyoman dan Nara. Halo semuanya, salam kenal. Oke, jadi Kak Nyoman dan Nara ini panggilannya Kak Nyoman ya? Kak Nyoman aja. Oke, saat ini Kak Nyoman kesibukannya apa sih? Kalau sekarang kesibukannya itu sedang menjadi mahasiswa di salah satu kampus di Bali, yaitu jurusan teknik arsitektur. Mungkin yang berminat jadi arsitektur bisa lihat ya podcast ini ya, lebih detailnya. Siap. Desain arsitektur ya? Iya. Oke, nah bisa ceritakan sedikit nggak bagaimana sih Kak Nyoman ini memulai karirnya sebagai desain interior? Awal mulanya itu ya sebenarnya dari kecintaan dari seni ya. Seni itu yang pertama yaitu melihat bagaimana bangunan itu bisa indah, namun di sisi lain kita harus mempertimbangkan nilai estetika dan juga bagaimana kenyamanan dalam penggunaan rumah tersebut. Jadinya saya memulai karir itu ketika ada salah satu saudara atau kerabat-kerabat yang mempercayai kemampuan saya dalam mendesain, itu yang membuat awal mula karir saya di dalam dunia interior, khususnya arsitektur. Gitu. Jadi cerita gitu teman-teman, menarik banget ya awal mula. Jadi Kak Nyoman ini bisa masuk ke dalam dunia desain interior. Kemudian menurut Kak Nyoman sendiri, apa sih filosofi utama dalam mendesain sebuah ruangan? Kalau filosofi utama itu kita berpatokan juga terhadap yang namanya bagaimana keinginan dari klien itu. Sebenarnya kita berpatokan seperti itu. Klien membutuhkan apa, kita harus mewujudkannya seperti apa. Tetapi di sisi lain kita juga mempunyai prinsip teguh ya terhadap apa yang terbaik dalam desain kita, itu yang kita berikan kepada klien, seperti itu sih. Jadinya bertahap, jadinya kita melakukan yang namanya evaluasi terhadap klien, kemudian baru pengeksekusian di lokasi, seperti itu sih. Oke. Nah, menurut Kak Dana sendiri, bagaimana sih cara menerjemahkan kepribadian klien itu terhadap desain yang mereka minta? Yang paling utama itu ya kita harus yang namanya meeting, kita melakukan meeting ya kepada klien. Kita melihat bagaimana keinginan klien itu yang paling penting. Kita harus mengerti apa keperluan klien, itu yang pertama. Yang kedua, inovasi apa atau referensi apa sih yang setidak atau mendekati keinginan klien itu untuk mewujudkan suatu rumah atau desain interior yang dia inginkan. Kemudian di sana kita akan mengevaluasi kembali bila apakah ini sudah cocok apa belum. Nah, di sana pengetahuan seorang desainer interior itu diperlukan ya. Jadi kita melihat bagaimana suatu kenyamanan ruang tanpa menghilangkan yang namanya estetika dari suatu ruangan tersebut. Ya, seperti itulah kurang lebih. Oke. Nah, Kak Nyoman sendiri punya nggak tips penting dalam memilih furnitur untuk rumah? Kalau tips penting, seandainya Bila sebagai seorang owner ya mempercayakan kepada seorang desainer interior sebelum untuk melakukan yang namanya pertemuan kepada desain interior, Bila wajib harus ada referensi setidaknya. Itu tujuannya untuk meminimalisir yang terjadinya pengurangan atau membuang-buang waktu dari yang dilakukan permitingan seperti itu ya, atau revisi istilahnya. Kemudian Bila harus mengerti juga interior yang Bila pilih itu seperti apa. Ya, seperti itu. Ntar desain interior akan menerjemahkannya itu. Oh seperti ini tidak baik untuk interior Bila, ini yang baik untuk interior Bila. Dan ada yang namanya pertimbangan dalam desain interior tersebut untuk menuju bagaimana penggunanya itu untuk merasa nyaman dan juga betah pada desain interior yang Bila pilih. Berarti prosesnya panjang ya Kak, sebelum sekali kita memilih interior dan juga desainnya yang kita tentukan. Yang penting komunikasi itu yang sangat penting dalam kita mempertimbangkan interior mana yang kita pilih, seperti itu sih. Nah, kemudian Kak Nyoman sendiri punya nggak tips atau cara untuk mengoptimalkan ruangan yang kecil tuh agar terlihat lebih luas dan juga nyaman begitu? Nah, di sini tipsnya itu yaitu meminimalisir yang namanya sekat atau ruang-ruangan yang menggunakan dinding. Kita bisa mengaplikasikannya dengan kaca atau sekat-sekat yang sekiranya terlihat tipis ya. Jadi kita
mengaplikasikan teknik-teknik tersebut untuk ruangan-ruangan yang terkecil agar terlihat atau terkesan lega seperti itu. Pengeksekusiannya kurang lebih seperti itu, tetapi mungkin ada beberapa aspek penting yang kita harus lihat bagaimana ruangan tersebut bisa diberikan kesan lega. Kita harus melakukan yang namanya survei lapangan. Itu survei lapangan itu sangat penting. Kita melihat bagaimana komponen-komponen yang kita harus kurangi dan kita harus tambahkan, dan juga paling penting adalah menganalisis yang namanya existing set atau existing lokasi. Itu yang namanya di mana bangunan lama yang kita pertahankan dan ada penambahan atau pengurangan dari bangunan lama yang sudah kita analisis seperti itu sih. Iya. Nah, nyari ide itu kan nggak gampang ya, Kak. Ya. Jadi, Kak Nyoman sendiri tuh nyari inspirasi dan juga ide itu kira-kira dari mana sih? Nah, untuk teman-teman podcast kalian, di sini ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mencari ide. Tidak terlepas dari internet, kalian bisa menggunakan yang namanya beberapa media sosial untuk kalian lihat. Yang pertama, bisa kalian melihat yang namanya dari IG atau media sosial dari desain interior. Itu banyak sekali ada di media sosial. Yang kedua, kalian bisa langsung datang ke studio atau studio arsitektur yang ada di dekat rumah kalian. Kalian bisa kunjungi itu. Kemudian juga kalian bisa bertanya atau jika mempunyai kerabat-kerabat dari arsitektur, kalian bisa menanyakan referensi apa sih yang cocok untuk desain interior yang ada. Seperti itu sih. Oke, jadi itu ya teman-teman, tipsnya kalian bisa memulai mencari referensi dari internet, kemudian media sosial, dan juga bisa mengunjungi studio arsitektur terdekat di rumah kalian. Iya. Nah, selama Kak Nyoman menjadi arsitek dan juga bergabung dalam dunia desain interior tuh, kira-kira ada nggak sih proyek yang paling susah yang pernah Kakak jalani gitu? Sebenarnya kalau proyek semuanya ada susahnya, tetapi kita dengan yang namanya skill itu penting. Jadi kita bisa meminimalisir yang namanya kesusahan dalam yang namanya mengeksekusi bagaimana kita menciptakan suatu ruangan atau bangunan. Jadi yang paling penting itu adalah skill yang pertama. Kemudian kita juga perlu yang namanya wawasan dan juga pengalaman. Paling pentingnya pengalaman. Itu yang membawa kita bisa menciptakan sebuah ruangan atau mempercayai sebuah klien terhadap apa yang kita lakukan atau kinerja kita selama ini. Itu sih. Iya. Oke, nah ngomongin budget dan juga biaya nih Kak. Jadi kan sebagian orang atau sebagian masyarakat ini berpikir bahwa arsitek itu mahal dan juga biaya pasti ya memang mahal begitu. Nah, kira-kira menurut Kak Nyoman sendiri berapa sih budget yang minimal kita harus siapkan jika emang ingin membangun rumah atau membangun sebuah cafe shop atau kantor itu untuk menggunakan jasa dari arsitektur sendiri? Untuk biaya, kita ada namanya pertimbangan. Di setiap jasa itu beda-beda ya. Misalnya si klien meminta jasa A dan jasa B, jelas tentu harganya kan tidak bisa sama seperti itu, karena ada yang namanya pengalaman, pertimbangan, dan juga yang namanya jam terbang dari seorang arsitek tersebut. Tidak terlepas dari mahal atau tidaknya, yang penting pada poin kali ini Kak Nyoman ingin sampaikan bahwa mahal atau tidaknya itu tergantung kepada bagaimana kalian menempati bangunan kalian senyaman mungkin, seperti itu sih. Kita mencari sebuah jasa yang membawa kita untuk selalu merasa nyaman di dalam bangunan tersebut. Bagaimana caranya kita sebagai jasa desain interior bisa memandu klien untuk ini adalah bangunan yang selayaknya harusnya kita berikan kepada klien seperti apa. Bagus atau baiknya itu tergantung kepada interior. Untuk harga itu relatif ya. Kembali untuk harga itu relatif, tergantung kepada siapa yang saudara-saudara inginkan desainnya itu berbeda ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk harga itu relatif ya dari Kak Nyoman sendiri. Menurut tergantung dari desain yang teman-teman inginkan, kemudian sesulit apapun desain kalian tuh harganya berbeda-beda. Nah,
pesan terakhir nih dari Kak Nyoman untuk para pendengar podcast, kira-kira yang ingin merombak rumahnya atau ingin memulai membangun rumah, apa nih tips dari Kak Nyoman sendiri? Tipsnya yaitu kalau untuk teman-teman yang ingin merombak rumah atau merenovasi rumah, kalian bisa mengunjungi yang namanya konsultan arsitektur. Di sana dia bakal menjelaskan apa kekurangan-kekurangan atau masukan-masukan untuk rumah yang kalian ingin renovasikan. Di sana bakal lengkap kalian dijelaskan mulai dari tata letak, habis itu fungsi dari bangunan sebelumnya dan sesudahnya, kemudian material apa yang digunakan. Di sana kalian konsultasi, di sana kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan akan segera dijawab di konsultan. Seperti itu sih, harus mengunjungi konsultan arsitektur yang lebih paham terhadap desain interior. Ya. Oke, itu dia tadi pembahasan kita bersama Kak Nyoman dengan tema desain interior. Jadi banyak sekali tips-tips dan juga pembahasan yang kita bahas tadi, dan juga materinya sangat lengkap sekali ya. Terima kasih ya Kak Nyoman sudah hadir dalam podcast kita, dalam podcast Baita Villa. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih teman-teman, selamat malam.